Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Iya, masih pagi nih. Jadi untuk semangat ini Bapak punya yel-yel ini ya. Jadi nanti ketika Bapak bilang semangat pagi, apa kabar? Maka kalian menjawab luar biasa, sehat ceria. Ya. Ingat ya, ketika Bapak menyampaikan semangat pagi, apa kabar? Kalian menjawab luar biasa, sehat ceria. Oke, kita ulang. Semangat pagi, apa kabar? Luar biasa, sehat ceria. Sehat ceria, Pak. Iya, mantap. Anak Bapak ini luar biasa semua ya. Baik, senang sekali Bapak hari ini bisa berjumpa dengan kalian kembali. Walaupun kita masih masa pandemi ini ya. Jadi kita tetap belajar, tetap semangat. Walaupun kita belajarnya hari ini daring ya. Nah, tadi malam Bapak sudah menyampaikan link dari grup WhatsApp ya. Dan hari ini kalian hadir semua. Terima kasih atas kerjasamanya, sampaikan salam dengan orang tua, karena orang tua juga berperan sangat penting bagi kita semua, terutama bagi kalian ya yang sudah memberikan paket sehingga hari ini kita bisa bertemu. Nah, ini Bapak perhatikan sudah 12 orang ini yang masuk ya. Ini artinya sudah hadir semua. Baik, terima kasih Bapak ucapkan. Nah, selanjutnya, apakah sudah siap ini untuk mengikuti pelajaran? Ready, Pak. Ready. Sudah, Pak. Siap Ya. nih, Pak. Siap. Tadi malam pun bahan-bahan materinya sudah Bapak share ya. Dan di tangan kalian pun sekarang itu sudah ada buku tema 1. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, Bapak silakan kepada Nina. Ya, silakan pimpin doa karena Bapak lihat tadi yang duluan semangat dia datang masuk ke Zoom ini. Oke, silakan Nina. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Pak. Oke, baik, terima kasih Nina. Ini murid Bapak ini perempuan semua ini, nggak ada yang laki-laki ini. Ada Pak, satu orang lagi Pak. Ada ya? Perempuan semua ini ya, mudah-mudahan tahun depan adalah laki-lakinya di kelas kita ini ya. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, ini Bapak sudah sampaikan, sudah jelaskan dan Bapak sudah bagi melalui grup WA ya materinya dan kita kemarin sudah membahasnya. Mungkin dari pembelajaran dari yang lalu masih ada mungkin ada yang belum paham. Oke, coba cek ini untuk Maharani. Maharani ada? Ya, Pak. Ananda Maharani. Ya, Oke, Pak. kemarin kita belajar tentang masalah cara perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Di sana ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Apakah sudah paham? Belum, Pak. Oh, belum ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan melalui perkawinan. Sedangkan perkembangan biakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin ya. Oke, nanti kalau memang belum paham silakan ditanya oleh teman-temannya atau silahkan nanti dibaca-baca kembali ya, Maharani. Baik. Nah, hari ini kita belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Ya, di pembelajaran 1. Nah, silahkan di situ pun buku temanya dibuka. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengetahui apa tujuan pembelajaran hari ini, ya, tentang materi kita, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1, ada 2 muatan ya, IPA sama IPS kita hari ini.
Nah, untuk yang di IPA, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis cara perkembangbiakan hewan. Untuk pengetahuan dan untuk keterampilan yaitu melaporkan cara perkembangbiakan hewan. Itu untuk IPA. Nah, untuk IPS yaitu menganalisis kondisi geografis dan ekonomi negara ASEAN. Dan yang untuk keterampilannya yaitu membuat laporan tentang keadaan geografis dan potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kemudian untuk pembelajaran hari ini Bapak menggunakan metode problem based learning. Apa itu Pak problem based learning? Nah, problem based learning di sini ada 5 tahap kegiatan yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu Bapak akan menampilkan masalah, yaitu masalah tentang materi IPA dan IPS hari ini. Kemudian di tahap yang kedua, yaitu kalian nanti secara berkelompok akan bawa bagi ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian melakukan penyelidikan atau menganalisis materi baik itu IPA ataupun IPS. Nah, kemudian di sana kalian akan menyajikan ataupun mempresentasikan terhadap hasil diskusi kalian. Nah, yang terakhir yaitu kita sama-sama melakukan menganalisis dan Bapak yaitu menilai daripada hasil kerja kalian. Baik anak-anak, kita mulai pembelajarannya yaitu Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, di sini nanti silakan dilihat, disimak dan disiapkan alat tulisnya, ya, dicatat nanti poin-poin penting yang ada dalam video pembelajaran tersebut. Ini akan Bapak tampilkan videonya ya. Nah, ini mungkin Bapak akan cut nanti ya, mungkin sekitar 5 menit aja karena sudah Bapak bagikan juga ke grup WA ya, video pembelajaran ini. Halo anak-anak Butrida semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, kembali lagi bersama Butrida dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, yaitu materi IPA di kelas 6, tema 1. Oke, adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari 2 jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan 1 individu saja, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis perkembangbiakan, anak-anak. Seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada 2. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif.
Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar akan kita bahas berikut ini. Jadi kalian simak video ini dengan baik. Oke anak-anak, yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada dengan cara tunas. Oke, tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra, anak-anak. Jadi berikut ini merupakan hewan hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop tersebut merupakan alat pembesar, anak-anak. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan alat tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tunas ini merupakan pertumbuhan calon anak Mati, Pak. Oke, sudah ya. Sebenarnya ini kan sudah Bapak bagi tadi malam. Ya, seharusnya kan sudah dilihat dan nanti bisa dilihat kembali ya. Nah, setelah kalian menyaksikan video tentang cara perkembangbiakan ini, selanjutnya Bapak bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Satu kelompok bisa 3 atau 4 orang ya, karena ini kan jumlah kita 12. Nanti ada, oke kita sepakati berapa satu kelompok berapa orang? Mina. Pak, kalau dibagi 3, 4 orang, Pak. Kalau dibagi 4, 3 orang. Bapaknya mungkin gimana? Oke. Baik, berarti satu kelompok Bapak buat 4 orang ya. Nah, oke. Bagi dulu Nina. Oh, ini aja Pak, nanti saya japri aja langsung teman-teman Pak. Udah terbagi tuh Pak, langsung. Iya, baik, terima kasih. Ini sudah terkirim sama saya, ada 3 kelompok ya, satu kelompok ini 4 orang. Nah, nanti setelah ini, karena ini waktunya pun tidak cukup, nanti yang untuk presentasi perwakilannya, ini nanti di kelompok pertama ada Mita, kelompok kedua ada Maharani, ketua kelompoknya ini ya. Nanti dipersilahkan apa hasil diskusinya, 2 orang ini aja dulu yang maju ya. Oke, Bapak kasih waktu untuk diskusi sekitar 5 menit. Pak. Pak. Ya. Nah, yang mau didiskusikan apa loh Pak? Bahannya apa? Ya, didiskusikan. Baik. Tadi kan sudah kalian tonton itu cara perkembangbiakan hewan. Nah, yang didiskusikan itu yaitu apa saja cara perkembangbiakan hewan ini. Ya. Apakah secara vegetatif atau generatif? Ya, silakan nanti disampaikan. Sudah siap Mita dan Maharani? Belum Pak, masih diskusi Pak. Mau diskusi. Bapak tunggu 2 menit lagi ya. Oke, sampaikan kesimpulannya aja nanti dari hasil diskusinya. Oke, 1 menit lagi. Karena sudah setengah jam tadi diskusinya ya. Oke, silakan Anda Namita menyampaikan hasil diskusinya. Ya Pak, hasil diskusi kelompok 1, perkembangbiakan hewan yang generatif. Salah satunya itu ovipar atau bertelur. Itu ovipar itu berasal dari kata ovum artinya bertelur. Hewan contohnya yang bertelur seperti ayam.
perkembangbiakan vivipar atau beranak adalah hewan yang berkembang biak secara mamalia atau menyusui. Contohnya kucing. Perkembangbiakan secara opopipar, bertelur dan beranak. Oke, Contoh terima hewan. kasih. Ya, sudah cukup ya, Mita. Oke, Bu. Iya, Pak. Oke, Pak. Sudah cukup itu. Ya. Nanti disambung lagi dengan Ananda Maharani. Ya, silakan Ananda Ya, Maharani. Pak. Perkembangbiakan hewan ada 2 cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangan generatif dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, opipar, yaitu secara bertelur. Contoh hewannya seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Terima kasih kepada Ananda Maharani yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Nah, teman-teman yang lain silahkan beri dulu tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menyampaikan presentasi hari ini. Oke, luar biasa semua ya. Baik. Teman-teman tadi kan sudah menyampaikan presentasi. Jadi mungkin ada yang bertanya atau menanggapi terhadap presentasi yang disampaikan oleh teman. Coba satu orang kasih. Ada di sini kasih. Oh, Maulida, silakan Maulida. Tadi katanya mau bertanya. Angkat tangan tadi. Ada Maulida? Nina, silakan. Tadi pun udah tunjuk tangan tadi. Pak, tuh Pak, kalau misalnya buaya masuk kemana ya Pak ya? Iya, oke. Bisa menanggapi Mita. Buaya itu masuk ke dalam mana? Buaya itu termasuk generatif, Pak, opipar, bertelur dia, Pak. Iya, terima kasih atas jawabannya. Baik, tadi teman-teman sudah presentasi dan ada yang bertanya. Oke, itu untuk pembelajaran IPA. Sekarang kita masuk ke pembelajaran IPS. Nah, di pembelajaran IPS ini, di sini ada mempelajari tentang kondisi geografis dan potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, juga seperti di kelompok yang sama tadi, tugas kalian adalah menganalisis bagaimana kondisi geografis dan potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi, nanti pun juga sama seperti di kegiatan IPA tadi, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bapak kasih waktu 15 menit. Oke, silakan untuk berdiskusi setelah membaca materi ini. Pak, tapi saya belum pernah ke sana loh, Pak. Iya, bukan bisa dibaca nanti Oh, ini dibaca. ya. Iya, saya pikir tadi kalau ada pengalaman langsung kan lebih bagus lagi kan, Pak. Ya udah baiklah, Pak, saya baca ya. Oke, nanti bisa dibaca nih ya. Baik, waktu untuk diskusi sudah habis. Nah, silakan Maulida untuk kelompok 3. Oke, menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Oke Pak, kondisi geografis potensi ekonomi negara ASEAN. Brunei Darussalam, luas wilayahnya sekitar 5.007. Pak, besarkan sedikit lah Pak. Nggak nampak Pak. Oke Pak, sekitar 5.000. Kecil lagi. Sekitar 5.765. Terus? Oke Pak. Dengar Pak? Ya, lanjut. Oke Pak. Lalu wilayah barat merupakan daerah dataran rendah. Lalu negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam. Oke Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Maulida yang sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya,
Ada Nurmala, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Halo Nurmala. Oh, enggak ada di sini ya. Maya tidak ada. Sudah terputus. Kembali Nina. Ya, kelompok 5, silakan. Oke, siap Pak. Nah, ini Filipina. Filipina ini adalah negara kepulauan. Filipina ini mata pencariannya adalah bertani. Filipina ini mengembangkan pertaniannya dengan baik. Produk unggulannya dikirim ke berbagai negara, contohnya nanas, padi, kelapa, dan gula. Itu saja Pak. Oke, terima kasih kepada Nina yang sudah menyampaikan presentasinya dengan penuh dengan semangat. Terima kasih. Oke, nah tadi temanmu sudah menyampaikan presentasi tentang IPS ini ya. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Maulida, sudah tunjuk tangan. Tunjuk tangan, Pak. Iya, silakan. Pas, Pak, pas. Pas. Nurmala Dewi, ini sudah tunjuk tangan? Saya Pak. Ya. Saya mau tanya Pak, apakah setiap negara itu pasti mempunyai potensi ekonomi Pak? Oke, baik. Ini siapa yang menjawab, Bapak ya? Nah, setiap negara semua mempunyai potensi ekonomi ya. Jadi yang bisa untuk dikembangkan untuk memajukan negaranya. Baik, terima kasih. Kalian sudah melakukan presentasi dan melakukan tanya jawab. Artinya ini pembelajaran IPA dan IPS. Sampai di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak bagikan LKPD yang bagikan melalui grup WA ya. Nanti bisa dibaca dan dikerjakan. Dan Bapak tunggu besok dikumpul paling lambat jam 10. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang IPA dan IPS. Di pembelajaran IPA kita sudah mempelajari tentang cara perkembangbiakan hewan, dan untuk yang di IPS kita mempelajari tentang kondisi geografis, ekonomi di negara-negara Asia. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Nah, mungkin sebelum kegiatan pembelajaran hari ini ditutup, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada, Bapak anggap kalian sudah paham dan bisa mempelajari kembali materi-materi yang sudah Bapak share. Nah, silakan di rumah ataupun pulang sekolah dibaca-baca kembali untuk menguatkan pemahaman kalian. Oke, jika memang tidak ada yang ditanya kembali, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, kembali Nina. Baiklah Pak, terima kasih buat materi hari ini teman-teman. Sebentar lagi kita mau pulang, kita berdoa dulu ya. Setuju? Setuju. Ya. Baiklah, teman-teman lipat tangannya, tutup matanya. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah Pak? Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bapak pesan kembali ya, karena ini sudah musim penghujan ya, agar kalian pandai-pandai menjaga diri, jangan sering-sering keluar ke rumah karena ini di masa pandemi ya. Selalu pakai masker, cuci tangan, dari teman-teman yang tidak perlu, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak. Waalaikumsalam.